Oke. Nah, ini case kita ingin menghubungkan dua buah networking. Katakan kita punya dua kampus, TGD ada di Medan, satu lagi di Binjai. Nah, tapi data centernya adanya di Medan. Nah, jadi network kampus Binjai tidak perlu buat server. Jadi dia cukup tarik data dari kampus yang ada di Medan. Ya, bisa macam-macam, bisa pakai radio, pakai antena, ya, pakai modelman, atau modelnya pakai VPN, gitu ya. Nah, kalau pakai VPN berarti pakai koneksi internet. Nah, kalau pakai radio link atau pakai MAN berarti pakai antena yang ditembakkan dari satu titik satu titik. Nah, itu kan infrastrukturnya. Nah, nanti di balik infrastruktur itu ada namanya konfigurasi internal atau konfigurasi di routernya masing-masing. Ya, pastikan network Binjai bisa connect ke Medan, Medan juga bisa connect ke Binjai. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi secara infrastruktur kita tinggal milih mau pakai jaringan internet, mau pakai langsung dari antena atau gimana modelnya. Nah, tapi saya gambarkan, saya kira simulasinya seperti ini. Ada dua buah router dari Medan dan Binjai. Nah, di bawahnya ini ada switch. Ya, siapa tahu di jaringan kampusnya itu nanti akan dibagi-bagi lagi ke divisi yang lain. Misalnya ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kita bisa tinggal distribusikan melalui namanya switch. Gitu ya. Nah, karena router itu penghubung antara satu titik dan satu titik yang berbeda network. Kalau sama network kita tinggal pakai switch saja. Nah, sebagai contohnya end device-nya di sini saya pakainya laptop. Bisa juga pakai handphone, bisa juga pakai komputer, itu tergantung Anda. Nah, jadi goal kita adalah bagaimana komputer yang ada di Medan dapat ngeping komputer yang ada di Binjai. Ya, dengan catatan di sini networknya berbeda. Network internal Binjai itu serinya kelas B 172. Sedangkan network Medan internalnya itu adalah kelas C. Nah, logikanya nggak akan mungkin bisa ngeping, bisa ngirim data dengan network yang berbeda. Maka kita gabungkan dengan menggunakan alat yang namanya router. Ya, router ini macam-macam. Ada, ini kan produknya Cisco, ada Mikrotik, ada Ubiquiti, macam-macam lah gitu ya. Nah, tinggal pilih aja mau enaknya yang mana. Atau kalau nggak mau punya router, kita bisa jadikan komputer jadi router juga bisa. Tinggal diinstal sistem operasi routernya di dalam. Ya, nggak ada budget misalnya beli router harganya sampai 5 jutaan gitu ya. Kita tinggal beli komputer second, kita install OS untuk networkingnya, baru kita config, itu juga bisa. Nah, itu opsional Anda ya, maunya gimana. Tapi kalau biasanya bangun network ya, itu udah disediakan alatnya, kita tinggal pakai. Jadi kalau misalnya Anda kerja di PT A, Anda sebagai network engineer, nanti dari perusahaan sudah dikasih tuh, ini ada router Cisco, nah, coba kamu config. Ya, ini ada router Mikrotik, coba kamu config. Jadi kita harus serba bisa. Walaupun awalnya cuma bisa Cisco doang gitu. Kita juga mau harus belajar sambil bekerja. Nah, itu enaknya kalau misalnya di bagian teknis ya. Nah, kalau bagian analisis ya lebih sulit lagi. Ya, bagaimana kalau misalnya jaringannya bisa connect atau tidak, itu bagian analisis. Nah, saya sudah gambarkan topologinya seperti ini. Jadi modelnya point to point dari satu router ke satu router lagi. Ini pakai kabel namanya kabel cross ya. Ini tipe pemasangan straight lurus. Tapi kabelnya namanya kabel UTP ya. Tipe pemasangannya aja yang beda. Ini lurus, ini silang ya. Oke, ini saya sudah gambarkan juga networknya berapa, ini ke sini berapa, sudah saya gambarkan di minggu pertama pun juga. Minggu kemarin sudah saya gambarkan. Ya. Oke, di sini saya akan remote routernya. Saya butuh satu buah laptop, saya remote menggunakan kabel konsol. Di sini dicolokkan di port RS232. Kemudian kita remote ke konsol. Ya. Ini cukup mudah. Nanti kalau misalnya dalam prakteknya juga seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau lihat alatnya nanti ada di kampus, nanti saya kasih tahu alatnya gimana, remote-nya gimana. Ya, siapa tahu nanti ada mau waktu luang, mau lihat, nah, itu juga ada alatnya. Nah, ini kita remote pakai terminal, kemudian kita okekan. Nah, yang namanya sistem operasi berbasis jaringan itu jarang sekali yang modelnya graphical interface. Biasa modelnya adalah CLI atau command line. Ya. Ya, jadi di sini ditandai dengan kalimat hostname namanya router.
Saya sudah tunjukkan kemarin ya. Nah, jadi router dalam kurung lebih besar, kemudian kosong. Nah, ini adalah mode konsol, mode user. Nah, untuk masuk ke mode privat, ya eksekusi mode atau privilege eksekusi mode itu kita perintahnya adalah enable atau bisa disingkat dengan EN. Ya, berarti berubah dari mode user biasa ke mode privilege. Ya. Sebentar ya, coba saya ambil zoom it ya supaya agak lebih gede. Oke. Saya perbesar. Nah, jadi perintahnya adalah enable. Ya. Kalau mau kembalinya gimana Pak? Exit aja. Exit. Oke, jadi kembali keluar ya. Nah, oke, ini tekan EN juga bisa atau enable. Oke, nah jadi masuk ke router, kemudian tanda pagar ya. Untuk melihat apakah router ini sudah ada konfigurasinya atau belum, itu kita bisa ketikkan perintah namanya show running config ya. Show running config. Nah, nanti kita enter. Nah, ini adalah konfigurasi yang ada saat ini. Ya, di sini ada service passwordnya masih no service, hostname-nya masih router gitu ya. Kemudian saya tekan enter lagi ke bawah. Interface-nya masih mati ya, interface 0-nya di sini shutdown, interface 10-nya juga shutdown, serialnya shutdown, kemudian serial 3-nya shutdown, fast Ethernet-nya 4 shutdown juga. Nah, semua portnya dalam keadaan mati. Nah, yang menarik di sini ada interface serial gitu. Apa itu interface serial? Interface serial itu mirip-mirip dengan fast Ethernet, cuman bedanya interface serial ini bisa kita atur kecepatannya. Nah, jadi bitnya kita bisa atur, clock rate-nya bisa kita atur. Kalau pakai fast Ethernet kan maksimal 100, maksimal 1000, maksimal 10 mega. Nah, tergantung dari jenis kabelnya. Tapi kalau pakai kabel serial kita bisa atur kecepatannya. Mau 64, mau 512 itu kita bisa atur di kabelnya. Ya, di portnya itu kita bisa atur mau kecepatannya berapa atau clock rate-nya mau kita buat berapa itu pakai kabelnya, kabel koaksial. Nah, itu sekilas tentang pengaturan config yang saat ini ada, tapi kan belum kita config sama sekali. Nah, di sini line konsolnya masih 0, masih kosong, virtual terminalnya juga 0 gitu ya. Nah, semuanya masih belum kita config. Nah, kemudian kita akan coba memberikan password di konsol sama berikan password di privilege user atau privilege eksekusi ya. Nah, jadi kita kan ini modenya kita harus masuk ke konfigurasi dulu. Jadi perintahnya namanya config terminal. Ya, jadi ini gunanya untuk berpindah dari mode router privilege ke mode config ya. Terminal. Jadi kita bisa seperti ini. Nah, nanti akan berubah di situ ada tulisan enter command on one per line gitu ya. Jadi satu persatu perintah, kemudian kalau mau balik Ctrl Z. Nah, jadi sini kita bisa config ya, router dalam kurung config. Nah, kita akan ganti hostname-nya. Hostname-nya mau kita ganti dengan nama Medan tadi ya. Hostname-nya kita ganti Medan. Jadi ketikkan perintah hostname R Medan. Nah, jadi ini fungsi perintah hostname adalah mengganti hostname dari router tersebut. Ya, namanya berubah. Jadi dari router menjadi R Medan. Gitu ya. Jadi ngubahnya itu di mana? Di mode config, perintahnya hostname, kemudian ketikkan nama hostname-nya. Nah, di sini saya ketikkan namanya R Medan config. Nah, untuk memberikan password waktu masuk ke konsol terminal itu pakai perintahnya line console. Ya, jadi perintahnya line console 0. Enter. Ya, jadi berubah jadi konfigurasi, sekarang konfigurasinya di line. Ya, di line konsolnya. Nah, jadi ketikkan login, kemudian ketikkan password. Nah, passwordnya saya buat sama 1 2 3 4 5 6.
Ya, jadi ini fungsinya adalah membuat konsol lainnya itu terpassword. Jadi ketika mau pertama kali remote dari komputer itu akan diminta password ya sebelum masuk ke mode user. Nah, kemudian untuk kembalinya kita bisa tekan Ctrl Z. Ctrl Z di sini saya tekan. Nah, jadi kembali ke mode router Medan. Ya, langsung mode ke privilege-nya. Nah, untuk balik lagi kita akan config yang privilege-nya. Jadi kita ketikkan lagi config terminal, enter, berubah jadi rmedan config. Nah, sekarang di sini kita akan kasih password untuk bisa masuk ke mode privilege, ya, mode yang admin. Nah, perintahnya adalah kita kasih service-nya dulu. Service password encryption, enter, kemudian enable secret, kasih passwordnya 1234566. Saya samakan aja ya biar saya nggak bingung nantinya. Enter. Nah, kemudian kita akan lihat di mana perbedaannya. Kita akan Ctrl Z, kemudian kita exit. Nah, maka akan balik ke mode line console yang awalnya, kemudian kita enter. Nah, di sini ada user access verification. Nah, ini adalah password yang mana, Pak? Ini password yang line console, yang 123456. Jadi berhubung tadi passwordnya sama, ya kita masukkan aja sini 123456. Memang passwordnya tidak terlihat, tapi sudah terekam. Tekan enter. Nah, maka akan masuk ke mode user. Nah, dari mode user ke mode privilege atau admin, kita ketikkan perintah enable. Enter. Nah, biasanya kalau kita tekankan enable, langsung masuk ke mode privilege atau mode admin. Nah, di sini minta password. Ini adalah password yang kedua yang tadi kita setting. Tapi karena sama, jadi saya masukkan juga 123456. Ya, jadi nggak harus sama ya, boleh beda. Lihat sekali lagi passwordnya tidak terlihat. Pak, kalau salah masukkan passwordnya gimana? Di-errorkan aja. Habis itu enter. Nanti kan dia error. Kemudian nanti kita akan masukkan passwordnya ulang. Ya, jadi berubah dari router Medan mode user ke mode privilege. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasinya. So, running config. Ya, di sini service password encryption-nya sudah aktif. Tidak ada lagi kalimat no di depannya. Hostname-nya sudah berubah menjadi rmedan. Dan di sini ada password untuk masuk ke privilege user dengan passwordnya terencryption MD5 ya. Padahal password kita tadi adalah 123456, tapi sudah terenkripsi menjadi kalimat acak seperti ini. $1 MER dan sebagainya. Ya, ini maksud dari service password encryption tadi. Ya. Jadi password kita diamankan dengan encryption, metodenya itu MD5. Nah, jadi ini di enter saja. Nanti pengaturan interface-nya juga masih kosong ya, belum ada. Oke, selesai kita berikan password di line ya. Ini line konsolnya tadi. Kemudian di privilege-nya juga sudah. Sekarang kita akan config di portnya. Config T terminal. Nah, kita akan hidupkan portnya. Kita lihat di sini. Yang mau kita hidupkan adalah FA00 dengan FA10. Maka kita harus masuk dulu ke salah satu port tersebut. Ya. Jadi perintahnya interface. Jadi itu namanya interface ya, antar muka. Interface FA0/0 atau bisa disingkat INT. Ya, jadi kita masuk dulu ke FA00, enter. Ya, berarti kita sudah masuk ke mode konfigurasi untuk interface FA00.
Ya, jadi Anda harus ingat, tadi di atas interface berapa ya, FA00. Berarti yang Anda lakukan sekarang, apapun yang di sini akan berpengaruh ke FA00. Nah, sekarang kita hidupkan. Ya, untuk menghidupkannya itu perintahnya adalah no shutdown. Kalau mematikan itu namanya shutdown. Jadi kita katakan no shutdown. Ya, no shutdown atau no shoot kalau misalnya males kepanjangannya. Kita enter, maka nanti portnya akan sync up, berarti akan hidup portnya, ditandai dengan indikator warna hijau di sebelah kiri saya sudah tampakkan juga. Kemudian di sini LAN protokolnya sudah aktif, ya. Nah, seperti itu caranya menghidupkan port. Jadi ingat ya, router itu portnya bukan rusak, tapi bisa dihidupkan dan bisa dimatikan. Beda dengan switch. Kalau switch semuanya hidup, ya. Jadi kalau kita mau pakai aja yang mana portnya itu yang kita hidupkan. Nah, sama seperti Anda langganan internet IndiHome. Kan dikasih router kan? Dikasih router, portnya ada 5 itu di belakang routernya. Nah, yang bisa dipakai cuma 1. Ya, yang bisa dipakai cuma 1 yang untuk koneksi internet Anda. Nah, kalau mau pakai 2 gimana, Pak? Nah, Anda tambah layanan. Misalnya IndiHome-nya untuk TV. Jadi nanti port 3-nya itu akan dibebaskan untuk line TV. Kemudian port yang lainnya untuk telepon, ya, telepon yang rumah. Maka port yang lainnya juga akan dibuka. Ya, jadi tidak semua itu langsung dibuka portnya ketika Anda berlangganan internet. Tergantung Anda langganannya untuk apa. Kalau untuk internet aja, nah biasanya itu hanya satu port saja yang bisa dipakai. Nah, kalau mau pakai TV, mau pakai telepon, mau pakai CCTV, nah itu request. Jadi by request ke providernya. Bang, saya pengen ini, maka nanti akan diaktifkan. Ya, itu pun tergantung dengan layanan yang Anda bayar di awalnya apa. Nah, jadi Anda nggak mungkin, walaupun Anda punya alatnya, Anda colokkan ke TV, nggak mungkin TV-nya itu bisa connect. Ya, maka harus dibuka dulu portnya. Jadi modenya seperti ini, no shutdown, dimatikan dan dihidupkan. Kemudian interface-nya dihidupkan dan dimatikan. Jadi seperti itu modelnya. Nah, kemudian selain portnya dihidupkan, kita akan berikan IP. Ya, di sini tadi IP-nya saya kasih catatannya 192.168.10. 10 sekian-sekian, berarti di sini 10.1. Saya sudah gambarkan FA00 akan pakai nomor IP 10.1. Jadi 192.168.10.1 gitu ya. Nah, berarti kita akan isi IP-nya di sini. Oke. Perintahnya adalah IP address add. Berapa IP-nya tadi? Coba saya kayaknya nggak pakai add ya. IP address saya lupa. Karena kalau di Mikrotik dia pakai add. Kalau di sini nggak pakai add. Ya, jadi langsung aja IP address. Kemudian IP-nya berapa? Jadi 192.168.10.1. Di FA00 IP-nya adalah 10.1. Sekalian subnetnya 255.255.255.0. Ya, enter. Oke, kalau nggak ada error berarti IP address-nya sudah di set di FA00 dengan nomor 192.168.10.1.255.255.250. Nah, sekarang port mana lagi yang mau kita hidupkan? Port yang untuk ke eksternal, yang internal sudah selesai. Sudah hidup, sudah kita kasih IP. Sekarang port yang ke router Binjai, yaitu FA10. Ya, port untuk keluar data ke router Binjai itu adalah FA10. Maka kita beralih ke interface-nya. Boleh keluar dulu atau boleh langsung pindah. Kalau langsung pindah berarti interface FA1/0. Nah, berarti kita langsung pindah ke interface FA10 yang di atas. Nah, setelah itu kita hidupkan portnya. Portnya itu perintahnya adalah no shutdown. Nah, lupa kok masih merah. Iya, masih merah. Kenapa? Karena link state-nya di sebelah kanan juga masih mati.
port yang untuk keluar dari router Binjai juga masih shutdown. Ya. Maka di sini dia statusnya sudah up. Cuman karena port yang sebelahnya masih mati, jadi indikatornya masih warna merah. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita akan hidupkan yang sebelah kanan, maka dia otomatis akan warna hijau. Nah, setelah kita hidupkan, kita kasih IP. IP-nya adalah kelas A, 10.10.10.1 per 24. Maka kita akan ketikkan IP address, salah ya, D-nya 2 kali. IP address 10.10.10.1.255.255.255.0. Jadi pakai kelas A IP-nya, tapi subnetnya kelas C ya. Jadi yang dipakai cuman ekor yang belakang saja yang beda. Nah, di situ saya pakai 1 untuk dari router Binjai ke router Medan ke router Binjai. Enter. Nah, kemudian saya exit lagi sampai ke mode router Medan. Nah, maka saya akan coba lihat di show running config. Ya. Apakah portnya sudah up? Nah, itu bisa dilihat ya. Interface FA00-nya sudah up, IP address-nya sudah terpasang 10.1. Kemudian yang di 10 IP address-nya juga sudah terpasang dengan 10.10.10.1. Oke, berarti masing-masing interface sudah ada IP-nya dan sudah hidup. Oke, kita bisa menyimpan konfigurasi kita biar kita tidak konfigurasi ulang gitu ya. Intinya adalah copy running config startup config. Maksudnya adalah copy konfigurasi yang sekarang tersimpan ke mode startup. Jadi kalau misalnya routernya hidup atau restart, maka akan terbaca konfigurasi yang terakhir yang lagi sudah kita lakukan. Jadi mengcopy konfigurasi running ke startup config. Jadi ibarat kata kita mengcopy dari data hard disk ke data yang ada di memori atau di BIOS. Jadi ketika komputernya hidup, otomatis dia baca konfigurasi yang startup config. Kalau yang lagi jalan gini, dia membaca yang running config. Nah, itu bisa Anda baca di slide yang saya share. Nah, oke, sekarang sudah selesai untuk satu router. Oke, satu router sudah selesai. Untuk konfigurasinya, tinggal di config router yang sebelah kanan. Ya, karena waktu kita nggak banyak, jadi coba saya config dulu yang sebelah kanan dengan cepat ya, supaya bisa terlihat apakah hijau atau tidak. Ini saya tambahin 1, kemudian saya kasih kabelnya konsol ke sini. Oke, saya config di desktop. Oke, enable config T. Nah, di sini saya nggak ngasih password ya, karena sudah saya ajari tadi bagaimana caranya. Saya akan mau coba menghidupkan portnya ini aja. Kemudian interface INT saya ketikkan aja FA 0/0. Kemudian saya no shutdown atau no shoot. Maka sudah hidup ya port yang ke FA00 yang ada di router Binjai. Kemudian saya kasih IP address 172.16 10 ya titik 1. Kemudian subnetnya 255.255.0. Oke. Kemudian saya hidupkan port yang FA10. Berarti saya ketikkan INT atau interface FA1/0. Enter. Kemudian saya hidupkan portnya no shutdown.
no shutdown. Oke, benar ya. Jadi ketika link state yang di binjainya sudah on juga, maka otomatis dia line-nya warna hijau. Ya, indikatornya warna hijau berarti dua-dua portnya sudah up dan kabelnya benar. Ya, karena ini kabelnya adalah kabelnya UTP, maka kecepatannya itu sudah ditetapkan. Fast-nya model apa? Kalau Ethernetnya fast berarti 100 Mbps. Nanti kalau kita pakai kabel serial yang modenya merah-merah yang ini, ya serial DTE atau DCE, maka itu kita akan bisa set speednya berapa. Ya. Oke, nanti bisa Anda browsing di YouTube tuh banyak tuh kabel serial. Nah, jadi ini sudah berhasil atau belum? Sudah bisa ping atau belum? Nah, secara config router ini sudah selesai. Tinggal kita setting IP di komputer atau laptop masing-masing. Ya. Oke, di sini berarti saya exitkan. Kemudian saya ketikkan show running config. Eko lihat sudah masuk IP-nya. Kok kayaknya yang satu lagi belum ya? Yang 10 belum saya kasih IP ya. Lupa. Yang 10 belum saya kasih IP, berarti config T int fa 10 IP address Oke. Kemudian exit, kemudian copy running config, startup config. Oke, simpan, set. Oke, setting routernya sudah siap, IP-nya juga sudah masuk. Kita coba lihat, di sini IP-nya sudah ada. Di sini juga sudah ada. Oke, selanjutnya kita setting di komputer laptopnya. Di sini klik laptop, pilih desktop, pilih IP. Nah, IP-nya kita buat statik berapa, ngikuti yang network medannya. Karena ini internal ya. 192.168 10 pakai 2 aja saya. 10 2. Nah, kemudian gateway-nya, gateway itu pintu gerbang. Kalau jaringan internal tuh mau keluar masuknya lewat mana. Jadi gateway itu adalah titik di port FA00 yang ekornya 1. Yang networknya itu sama ya dengan IP address yang di internalnya, bukan yang di atasnya. Ya berarti adalah 192.168.10.1. Ya, sini kan 10.1. Nah, di sini ada DNS. Nah, karena kita belum ada server, nah besok kita akan coba, minggu depan kita akan coba ada server. DNS itu fungsinya untuk mengalihkan nama nomor IP menjadi sebuah domain. Ya, jadi domainnya kita belum punya server, jadi kita kosongkan saja. Oke, jadi ini dikosongkan, kita close. Yang ini juga desktop, pilih IP, masukkan 172.16.10.2. Ini pakai kelas C, jangan lupa. Ininya adalah 172.16.10. Oke. Nah, sekarang saya coba ping dulu dari laptop yang ada di Medan ke gateway-nya. Gateway-nya berarti yang ini. Nah, jadi kalau mau troubleshoot, kita harus ping dulu yang network yang terdekatnya dulu. Jangan yang jauh dulu. Siapa tahu salahnya bukan yang di jauh, tapi salahnya di yang gateway-nya. Nggak bisa connect. Nah, jadi saya ping dulu gateway-nya, atau ping diri sendiri dulu, 192.168.10.2. 10.2 diri sendiri bisa connect. Kemudian saya coba ping ke gateway. Gateway-nya juga sudah connect. 10.1. Kemudian ping ke eksternal router Medan. Eksternal router Medan itu adalah 10.10.10.1. Nah, ini juga sudah connect.
Ya, berarti bisa dari sini ngeping ke sini. Nah, sekarang 10 10 10 2. Nah, apa yang terjadi? Saya ngeping ke 10 10 2 nggak bisa ya request timeout. Ya, kira-kira ada yang tahu gimana nggak? Salahnya di mana? Nah, kesalahannya adalah tabel routingnya belum kita buat. Nah, router Medan belum mengenali jaringan internal yang ada di Binjai. Sebaliknya begitu, router yang di Binjai juga belum kenal jaringan internal yang ada di Medan. Nah, itu kita akan atur yang namanya router statik. Ya, router statik itu berarti kita harus baca dulu topologinya, baru kita masukkan manual. Nah, kalau routing dinamik, nanti routernya mikir sendiri. Paket ini mau dilepaskan kemana? Jadi dia by system. Jadi sistemnya mikir sendiri. Datanya ini mau kemana? Jadi rata-rata itu pakainya itu modenya router yang statik. Modenya adalah routing yang dinamik. Ya, pernah kejadian beberapa bulan yang lalu yang WhatsApp, kemudian saya rasa itu WhatsApp ya, yang nggak bisa connect semuanya, yang rupanya salah tabel routing. Ya, jadi tabel routing itu kalau ada salah satu itu bisa mengibatkan semuanya menjadi down. Ya, jaringannya oke, tapi tujuannya jadinya tidak sampai ke server. Nah, kalau nggak salah itu kasusnya adalah WA, kalau nggak salah satu lagi Facebook ya. Waktu itu yang tabel routingnya bermasalah, jadi nggak bisa nge-WA semua ya di Indonesia. Rupanya tabel routingnya ada yang ganti. Jadi rupanya dibilang sama pihak Facebooknya klarifikasi bahwasannya ada virus kah gitu ya, atau ada kegagalan human error, padahal mungkin kita nggak tahu apakah ada serangan dari pihak yang lain. Nah, jadi tabel routing itu ada yang modenya internal, ada yang eksternal. Ya, tadi kan ada yang modenya statik, dinamik, ini ada lagi eksternal dan internal. Ada yang namanya BGP. Nanti bisa Anda cari ya, gitu ya. Jadi kalau tabel routingnya itu salah atau tidak bisa dibaca, maka semua jaringan yang di dunia ini nggak akan connect. Gitu. Nah, poinnya di situ dulu. Besok kita akan lanjutkan mode routingnya gimana yang statik ya, atau di pertemuan selanjutnya. Kalau di sini ada pertanyaan, silahkan.